Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Sanada, izin melaksanakan PPL Aksi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Ya, sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kami untuk memimpin berdoa. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa teman kalian yang hari ini tidak sekolah? Siapa? Reza. Kenapa Reza? Izin kemana? Ada yang kasih tahu sama Reza izin kemana? Tidak. Ya nanti sama ibu ya dicari tahu di WA ya ada orang tuanya kenapa Reza tidak hadir ya. Tapi sudah memberitahu yang izin ya. Memberi keterangan izin. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. Silakan semuanya berdiri. Silakan semangat kalian ya. Sudah siap? Sudah.
tangan semuanya. Sekali ya. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Ekosistem. Makhluk hidup sebelumnya apa? Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, ternyata hubungan makhluk hidup dalam ekosistem itu ada yang disebut dengan simbiosis. Ada yang masih ingat apa itu simbiosis? Apa? Hubungan antara makhluk hidup dan kaitannya sangat erat ya. Ada berapa jenis simbiosis? 3. Nah, yang pertama ada mutualisme. Simbiosis mutualisme. Kedua, komensalisme. Komensalisme yang ketiga, parasitisme. Kalau mutualisme itu seperti apa? Yang saling menguntungkan. Kalau komensalisme seperti apa? Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang betul ya. Yang pertama itu diuntungkan, yang kedua itu untuk yang kedua itu tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya parasitisme. Apa kalau parasitisme? Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Ya, betul ya. Yang pertama ada makhluk hidup yang satu itu mendapatkan keuntungan, tapi yang keduanya itu mendapatkan kerugian. Berarti kalian sudah belajar di rumahnya ya, bagus ya, sudah mengingat dengan materi yang sebelumnya. Nah, ternyata hubungan makhluk hidup dalam ekosistem itu tidak hanya simbiosis yang terbentuk, tapi juga ada yang namanya proses makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Tema 2 sudah ya dipelajari. Kita akan mempelajari lagi. Coba lihat ke depan. Gambar apa ini? Masih ini kira-kira? Sawah. Ekosistem sawah. Nah, lihat ternyata yang pertama ini ada apa? Ini yang kedua ini apa? Tikus. Nah, ternyata ini satu sama lain. Ya, rumput ini dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang, dan diuraikan oleh jamur. Nah, kira-kira apakah tikus saja yang memakan padi? Tidak. Kira-kira dalam kehidupan nyata padi itu dimakan selain oleh tikus apa saja? Yang memakan padi itu bukan hanya tikus. Nah, kalau ini apakah ular saja? Tidak. Ya, dalam kehidupan nyata elang itu tidak hanya memakan ular, tapi bisa juga apa? Ayam. Terus lagi kira-kira makanannya? Anak ayam, ya bisa ya. Nah, ternyata dalam ekosistem itu terbentuk suatu apa? Rantai makanan, dan ada makhluk hidup yang mempunyai sumber makanan yang sama yang disebut dengan rantai makanan atau berarti makanan. Nah, untuk mendalami materi itu, maka hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1 dengan materinya yaitu rantai makanan, dari makanan, dan cara menentukan pokok pikiran dari sebuah acara. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 8 ya, lumayan banyak. Nah, coba kita bacakan bukti yang pertama itu. Kalau membacakan, menguraikan perbedaan antara rantai makanan dan jaringan makanan. Nah, yang pertama menguraikan perbedaan antara rantai makanan dan jaringan makanan. Yang kedua, ajaran baru bacakan. Membuat pola hubungan rantai makanan dan
ekosistem tertentu. Yang ketiga, coba bacakan hijau. Membuat karya berupa poster tentang konsep dari makanan dalam suatu ekosistem tertentu. Terima kasih. Yang keempat, tolong turun. Mempresentasikan laporan hasil karya berupa poster tentang konsep dari makanan dalam suatu ekosistem tertentu. Yang kelima, tolong Raisa. Ya, yang keenam, tolong bacakan. Ana. Memberikan informasi penting pada ekspresi. Yang ketujuh itu membuat rincian tata pikiran informasi penting berdasarkan isi eksposisi. Dan yang kedelapan, mempresentasikan rincian tata pikiran informasi penting pada teks eksposisi. Nah, mudah-mudahan 8 tujuan pembelajaran ini bisa kita laksanakan ya dan bisa dicapai. Nah, nanti untuk pembelajarannya kalian itu dibagi menjadi beberapa kelompok dan kalian itu ditugaskan untuk menyelesaikan masalah dengan membuat suatu proyek. Nah, nanti kalian diarahkan untuk menentukan alat, bahan, bagaimana langkah-langkah membuat proyek tersebut. Nah, nanti setelah proyek tersebut hasilnya sudah ada, dipresentasikan ke. Nah, nanti kita akan diskusi bareng-bareng dengan kelompok lain. Ya? Nanti. Nah, untuk memotivasi kalian karena hari ini kita belajar tentang ekosistem dan ekosistem itu berhubungan dengan makhluk hidup dan salah satu makhluk hidup adalah hewan. Ibu akan mencoba menyebutkan ya, kalian menyebutkan hewan-hewan berikut ini ke dalam bahasa Sunda, ya. Coba ya, ibu akan menampilkan gambar hewan. Kalian sebutkan dalam bahasa Sunda. Nah, nah ini embe apa rumah? Embe ya. Nah, betul, di tangan. Kira-kira anak embe namanya apa? Anak embe, ada yang tahu nggak? Enggak? Ya, udah lagi ini belum ada yang tahu. Nah, itu disebut cemik ya. Nah, lihat yang kedua ini ayam. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ayam. Kalau bahasa Sundanya pakai h itu ayam. Anaknya namanya apa? Anak ayam ini. Bebek. Iya, bebek. Ada yang tahu nggak? Ya, anaknya disebut dengan ciat. Pernah dengar suara anak ayam? Suaranya sih seperti apa? Ya. Nah, yang terakhir. Monyet. Bahasa Indonesianya kera. Sama. Monyet. Ada monyet, ada kera. Ini ada monyet. Nah, kira-kira anaknya disebut apa? Ada yang tahu nggak? Enggak menyerah ini. Nah, anaknya disebut bebek. Nah, awas kalau ada yang bahasanya kasar disebut yang menyebutkan bebek itu berarti tidak baik ya. Itu menyebutkan anaknya ya. Kalau anak dari kupu-kupu apa? Ada yang tahu nggak? Kepompong. Kalau bahasa Sundanya apa? Gilet ya. Nah, berarti kalian belajar lagi ya. Ternyata kita bahasa orang Sunda tapi belum tahu secara keseluruhan ya. Nah, untuk memotivasi kalian agar lebih semangat, kita lakukan dulu tepuk pagi, siang, malam, dan tepuk semangat. Sudah siap? Iya. Coba lihat tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, tepuk pagi siang, tepuk pagi malam. Nah berarti kurang konsentrasi. Siang malam. Nah, tepuk tangan. Pagi siang malam. Nah, masih ada yang kurang konsentrasi. Coba lagi pagi siang malam. Wah, betul ya, tepuk tangan semuanya.
Jadi dia sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa materi yang kita pelajari hari ini ada yang namanya rangkaian makanan dan makanan serta cara menentukan pokok pikiran pada suatu bacaan. Nah, Ibu akan menjelaskan menentukan pokok pikiran pada suatu bacaan. Silakan perhatikan, tulis informasi pentingnya ya pada buku kalian. Kalaupun ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti, silakan tuliskan di buku. Ya, nanti bisa diajukan pertanyaan di sana. Ya, berarti yuk perhatikan dulu cara menentukan pokok pikiran pada suatu bacaan. Nah, pokok pikiran adalah ide utama dari suatu paragraf. Pikiran pokok itu bisa juga disebut dengan pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi nama pokok pikiran itu tidak hanya namanya pokok pikiran saja ya, tapi ada juga yang disebut dengan pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, ternyata pokok pikiran itu biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, pikiran pokok itu terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai bagian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Jadi dalam suatu bacaan itu ada yang disebut pokok pikiran, ada yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pokok sama. Nah, cara menentukan pokok pikiran itu ada tiga. Yang pertama itu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi contohnya gaya paragraf. Nah, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Jadi kita baca dulu paragraf. Nah, kalimat awalnya seperti apa? Kita kasih ciri ya. Ini kalimat awal, ini kalimat akhir. Nah, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal dan akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Tadi sudah ditentukan bahwa cara menentukan pokok pikiran itu biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, cara menentukan pokok pikiran dan gagasan pendukung. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam suatu paragraf ada yang disebut dengan gagasan pokok atau disebut dengan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya coba dibaca ya. Coba Irsa, budaya Bali coba baca. Budaya Bali terkenal karena bunyi budaya berbeda. Rombongan dari Bali bunyi dengan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya, alat ini bermusik seperti keping simbal yang terbuat dari logam dari bunyinya ketika kedua keping dibuat. Jadi ini menjelaskan paragraf tentang budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, ternyata gagasan pokoknya ini ada di kalimat berapa? Kalimat satu atau kalimat awal. Yang mana? Ini awal. Kita sudah ditemukan ada di bagian awal. Gagasan pendukungnya rombongan dari Bali dengan alat musik daerahnya ceng-ceng. Jadi mencoba kondisi yang terbuat dari logam. Nyari bunyinya ketika kedua jadi dalam suatu paragraf itu ada yang disebut dengan gagasan pokok, ada yang disebut dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas ya, atau disebut dengan informasi penting. Biasanya gagasan pokok itu hanya satu dan gagasan pendukung itu lebih dari satu, sisa dari sebuah paragraf. Nah, untuk mempermudah dalam memahami bacaannya saja, dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Nah, selain dibuat ringkasan juga dapat dibuat menjadi peta pikiran seperti ini. Tadi seperti ini. Ada paragraf 1. Nah, pikiran utamanya atau gagasan utama atau pokok pikiran itu disimpan di bagian awal. Nah, tadi yang selanjutnya ini dimasukkan adalah informasi penting atau pikiran pendukung atau gagasan penjalan. Ya, gagasan sama ya. Ini paragraf 2 seperti ini sama paragraf 3 seperti ini. Disesuaikan dengan jumlah paragraf sudah sama. Nah, sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah mengerti. Jadi pokok pikiran itu apa? Inti dari sebuah atau paragraf. Biasanya dalam sebuah paragraf itu terdapat dua. Ada yang disebut dengan gagasan pendukung, gagasan utama dulu atau disebut dengan pokok pikiran, dan yang kedua bisa disebut dengan gagasan pendukung atau gagasan
menghasilkan ulas atau reproduksi. Nah, sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah berarti kita ke yang lainnya ya, yaitu materi selanjutnya. Nah, suka nonton video? Suka. Yang suka nonton video di rumahnya banyak ya. Yang suka nonton video di rumahnya banyak ya. Nah, sini kita akan menonton video, tapi videonya tentang pelajaran. Silakan kalian amati, perhatikan, tulis informasi pentingnya ya, yang menurut kalian ini dijadikan sebagai bahan materi untuk pembelajaran kali ini. Dan ada pun yang mau ditanyakan, silakan tuliskan ya. Ngerti? Mari perhatikan ke depan. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Siap, mari kita mulai belajarnya. Tulisan yang pentingnya ya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup dapat memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan juga melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang perhatikan rantai makanan yang ada di dalam kalian ini. Di sini, rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan hijau yang dimakan oleh belalang. Kemudian belalang menjadi sumber makanan bagi katak. Kemudian katak sumber makanan bagi ular, ular sumber makanan bagi elang. Kemudian elang yang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurang. Rantai makanan ini merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup. Lalu apa saja ya peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Berikut ini adalah perannya. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi produsen ini adalah tumbuhan hijau. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk lain. Contoh dari konsumen adalah hewan. Dan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh dari pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Berikut ini adalah piramida rantai makanan. Sekarang perhatikan ya. Lihat di sini pada piramida rantai makanan, yang paling bawah, yang paling banyak dan yang paling besar adalah produsen. Ya, jadi produsen ini merupakan tumbuhan hijau. Kemudian di atasnya produsen di sini adalah konsumen satu. Konsumen satu ini adalah hewan herbivora atau omnivora. Jumlah dari konsumen satu ini lebih sedikit daripada produsen. Kemudian di atasnya konsumen satu adalah konsumen dua. Konsumen 2 ini jumlahnya lebih sedikit lagi dari konsumen 1. Konsumen 2 ini adalah hewan-hewan karnivora, hewan yang memakan daging. Kemudian di atasnya konsumen 2 ada konsumen 3 atau puncak. Nah, konsumen puncak ini merupakan hewan karnivora dan tidak ada lagi hewan yang memakannya. Jadi hewan pada konsumen 3 ini adalah yang jumlahnya paling sedikit. Sekarang perhatikan gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Yang pertama ini adalah tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan produsen. Jadi tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus ini merupakan konsumen satu. Konsumen satu merupakan hewan herbivora atau hewan omnivora yang memakan produsen secara langsung.
Kemudian, tikus ini dimakan oleh ular. Ular di sini adalah konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 1. Kemudian, ular ini dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen 3. Konsumen 3 ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen 2. Kemudian di sini elang yang merupakan konsumen 3 adalah konsumen yang tertinggi. Nah, tidak ada lagi yang memangsa elang sehingga ketika elang mati, elang akan membusuk dan diuraikan oleh pengurai atau dikompos. Jadi, organisme ini yang mengurai konsumen 3 yang sudah mati. Nah, hasil penguraiannya menjadi sumber makanan lagi bagi tumbuhan. Jadi ini terus berputar seperti ini pada sebuah rantai makanan. Nah, dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan bangsa yang sama. Sekarang perhatikan makhluk hidup berikut ini. Nah, di sini ada beberapa hewan dan juga tumbuhan. Sekarang kita lihat yang pertama adalah padi. Pada gambar ini, padi itu bisa dimakan oleh belalang dan juga oleh tikus. Kemudian pohon juga bisa dimakan oleh belalang dan juga bisa dimakan oleh ulat. Berikutnya tikus. Tikus bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan oleh elang. Berikutnya adalah belalang dan ulat. Belalang dan ulat ini bisa dimakan oleh katak dan juga bisa dimakan oleh ayam. Kemudian katak ini bisa dimakan oleh ulat dan elang. Ayam ini bisa dimakan oleh elang dan ular ini bisa dimakan oleh elang. Dapat kalian lihat ya di sini bahwa makhluk hidup ada yang memiliki sumber makanan dan juga memiliki pemangsa yang sama. Dalam suatu ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekarang dilihat di sini, pohon ini dimakan oleh ulat. Kemudian ulat ini dimakan oleh ayam. Ayam ini dimakan oleh elang. Nah, di sini ayam selain dimakan oleh elang, ayam juga dapat dimakan oleh ulat. Kemudian pohon ini selain dimakan oleh ulat juga bisa dimakan oleh belalang. Belalang bisa dimakan oleh ayam. Kemudian belalang juga bisa dimakan oleh katak. Katak juga bisa dimakan oleh elang. Kemudian selain oleh elang, katak bisa dimakan oleh belalang. Berikutnya adalah padi. Padi ini bisa dimakan oleh belalang dan juga dimakan oleh tikus. Tikus ini dimakan oleh ular. Ular ini dimakan oleh elang. Dan tikus juga bisa dimakan oleh elang. Nah, jadi ini adalah bentuk sebuah jaring-jaring makanan. Ini adalah jaring-jaring makanan yang tadi telah kita bahas. Nah, sekarang coba kalian temukan dua rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ini. Ya, contoh rantai makanan yang pertama. Di sini pohon ini dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ya, ini contoh rantai makanan yang pertama. Contoh rantai makanan yang kedua adalah padi. Di sini padi itu bisa dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, masih banyak lagi ya rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini. Kalian bisa mencarinya satu persatu. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Ya, sudah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait video? Bentar, buat ibu buka dulu.
Nah, informasi apa yang didapatkan dari video yang kami tampilkan? Tadi dari judulnya ada yang namanya rantai makanan dari makanan. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait isi video tersebut yang sudah Ibu tanyakan? Oh iya, silakan, Natasha. Apa perbedaan rantai makanan dan jaring makanan? Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Tulis dulu ya pertanyaannya. Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Berarti Natasha, Natasha ya, belum memahami ya secara dalam terkait video tadi ya, tidak apa-apa ya. Setidaknya berarti sudah memperlihatkan bahwa Natasha itu benar-benar mau melihat video. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan dulu. Bagaimana cara memahami materi tentang jaring makanan? Oh, bagaimana cara memahami? Ibu tulis dulu ya, biar tidak lupa. Bagaimana cara memahami materi tentang apa? Jaring-jaring makanan. Tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring. Yang pertama itu berarti menanyakan tentang dasarnya apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua ini bagaimana cara secara memahami materi secara dalam lagi ya terkait jaring-jaring makanan. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Sudah cukup dua pertanyaan? Oh, sudah cukup ya. Ya. Berarti ada dua teman kalian yang bertanya terkait isi video tersebut. Karena mereka sudah bagus, sudah berani untuk menyampaikan pertanyaannya ya, menyampaikan pendapat atau pertanyaannya, kita apresiasi dengan tepuk hebat. Masih ingat dengan tepuk hebat? Yang kita beri tepuk hebat untuk seluruh dan atas ya. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Oke. Nah, ini juga tambahan dari Ibu sebagai apresiasinya. Jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, kalian juga yang lain ya, jangan kalah dengan Natasha dan itu ya, untuk berani mengemukakan pendapat. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan teman-teman kalian. Nah, yang pertama itu ada yang bertanya tentang apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan yang kedua itu bagaimana cara memahami materi tentang jaring-jaring makanan. Nah, Ibu sangat tertarik dari dua pertanyaan ini ke pertanyaan yang kedua. Ketika pertanyaan kedua bisa dijawab, maka pertanyaan pertama juga bisa dijawab. Nah, dari Ibu, mungkin yang kedua dulu ya. Bagaimana cara memahami materi tentang jaring-jaring makanan? Nah, menurut Ibu ada dua solusi. Yang pertama, kita membaca materi tentang jaring-jaring makanan. Dari membaca, kita akan tahu apa itu jaring-jaring makanan, apa itu bagaimana alurnya itu jaring-jaring makanan, nah, bagaimana cara memahami suatu bacaan ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, yaitu bagaimana cara menentukan pokok pikiran atau informasi penting dalam suatu bacaan. Nah, selain membaca tentang materi jaring-jaring makanan, yang kedua bisa dengan melakukan proyek. Ya, kalian bisa membuat suatu proyek, menyelidiki atau membuat suatu proyek ya namanya. Nah, kira-kira ini rantai makanan yang terbentuk dalam beberapa makhluk hidup yang ada bisa kita ceritain bagaimana akan terjadi ya. Nah, karena nanti ya bagaimana yang ini pertanyaan yang kedua ada dua solusi dari tadi dari Ibu ya. Yang pertama itu tentang harus membaca, yang kedua itu membuat proyek. Nah, berarti tugas Anda lebih memahami tentang jaring-jaring makanan dan bisa menjawab dua pertanyaan dari teman kalian. Berarti hari ini kita akan buat proyek tentang jaring-jaring makanan. Nah,
Nanti bagaimana rantai makanan yang terjadi antar makhluk hidup pada gambar di selanjutnya. Nah, di sini yang lihat ada berapa makhluk hidup? 6. Ada 6. Yang pertama ini apa? Pari, tikus, jamur, burung, musa, lalat. Nanti kalian akan diarahkan untuk membuat proyek bagaimana rantai makanan yang terjadi antar makhluk hidup pada gambar ini. Dan ada berapa rantai makanan yang terjadi antar makhluk hidup pada gambar ini? Ya, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Nah, jadi tugasnya itu buatlah sebuah poster sederhana tentang jaring-jaring makanan yang terjadi antar makhluk hidup seperti pada slide sebelumnya. Tadi ada berapa makhluk hidupnya? Ada. Sehingga nah, untuk melakukan proyek ini, maka kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, sebelumnya tadi sudah ya, sebelum masuk kita sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah ya, tapi belum ditentukan ketua kelompoknya ya. Nah, jadi untuk memilih ketua kelompoknya kita lakukan permainan cincirikit terlebih dahulu. Silakan, mau tangan siapa yang mau jadi? Masih ingat dengan lagu cincirikitnya? Masih. Lihatkan semangatnya ya. Sudah siap? Ya. Sudah. 1, 2, 3. Cincirikit tulang padi, kacapit, bulu karet, sesutna. Coba dalam bawah yang titik nol. Wah, kurang semangat, kita semangat ya. Harus lebih semangat ya, satu kali lagi. Siapa? Siap yang jadi alasnya. Udah siap? Sudah. 1, 2, 3. Cincirikit tulang padi, kacapit, bulu karet, sesutna. Coba dalam bawah yang titik nol. Nah, sudah dapat? Tuh, kelompok ini siapa? Wah, Nurul ya. Ini Najma, ini Hanan, ini Natasha, ini saya. Nah, berarti sudah ditentukan ketua kelompoknya. Tepuk tangan yang sudah. Nah, ini Ibu bagikan LKPD untuk dikerjakan dengan kelompoknya untuk menyusun sebuah proyek ya. Silakan ketua kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Coba lihat isinya KPD-nya seperti apa ya. Di sana ada beberapa langkah kegiatan ya. Ada yang namanya kompetensi dasar, indikatornya, tujuan kegiatannya, petunjuk belajarnya silahkan baca, dan nama kelompoknya silahkan isi ya. Nih, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, kita akan membantu teman kita dalam menyelesaikan pertanyaan yang diajukan ya. Yang pertama tadi solusi dari Ibu adalah membaca. Nah, jadi kita akan membuat, ayo membuat, silakan dilihat ya, berdasarkan SNMPT yang kamu amati dengan cara menentukan pokok pikiran pada suatu bacaan. Maka buatlah sebuah peta pikiran dari bacaan teks notifi di halaman selanjutnya. Nah, di halaman 4 itu ada yang namanya makanan dan silakan baca dan tentukan pokok pikirannya ya. Nah, setelah selesai nanti kita akan lanjut ke ayo mengamati, disesuaikan dengan hasil pengamatan kalian terkait video yang Ibu tampilkan ya. Setelah itu kita buat ayo mendesain ya. Tadi sudah disebutkan kita akan membuat proyek yaitu membuat sebuah poster tentang jaring-jaring makanan. Ya, setelah itu kita ayo menyusun jadwal, ayo gambarkan, dan nanti ayo simpulkan. Nah, sebelum itu kita ayo membuat terlebih dahulu ya. Silakan baca dulu teks non fiksinya yang di halaman 4 terkait rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, membaca itu bisa juga sebagai apa?
jawaban dari pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Natasha ya. Perbedaan rantai makanan dan jaring makanan. Silakan dengan kelompoknya ya. Silakan baca dengan kelompoknya. Sudah? Kalau sudah silakan buka ayo membuat. Silakan tentukan pokok pikiran dan informasi pentingnya atau kalimat pendukungnya dari setiap paragraf. Silakan. Nah, sudah. Paragraf 1 sudah? Sudah. Silakan ke paragraf 2. Sudah? Sudah. Silakan tuliskan mana yang disebut dengan pokok pikirannya, mana yang disebut dengan informasi penting atau kalimat pendukungnya. Kalau sudah, kita ke paragraf 3. Coba ke paragraf 3. Nah, coba tentukan. Sudah selesai? Sudah. Kita ke paragraf 4. Coba lihat. Paragraf 4 itu membahas tentang jari-jari makanan. Tentukan mana pokok pikirannya, mana informasinya. Silakan, isi. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita ke kegiatan selanjutnya. Ada yang disebut dengan ayo mengamati. Silakan, itu ada 5 pertanyaan terkait dengan isi video yang tadi disebutkan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Peran apa saja yang ada pada rantai makanan? Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Gambarkan rantai makanan, lalu gambarkan jaring-jaring makanan. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Ya, berarti kalian memperhatikan dengan baik ya. Sudah? Kita ke halaman selanjutnya. Nah, bagaimana bentuk rantai makanan pada makhluk di bawah ini? Dan tadi ya, yang ibu perlihatkan di slide PPT. Nah, ternyata ada caranya, yaitu dengan membuat poster. Nah, langkah-langkahnya analisis masalah yang terjadi, siapkan alat bahan, jadwal pembuatan, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat proyek. Yang ketiga, sebagai referensi, kamu bisa mencari informasi dari buku bacaan, internet, dan yang lainnya. Tanyakan pada guru jika ada yang kurang dimengerti atau mengalami kesulitan. Setelah siap, praktekkan hasil kamu lihat. Nah, selanjutnya itu ayo mendesain. Silakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kira-kira untuk membuat poster, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Pensil warna, silakan tuliskan di dalam LKPD-nya ya. Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya itu rancangan prosedur. Silakan membuat kira-kira untuk membuat poster langkah pertama itu adalah seperti apa? Ya, yang pertama itu siapkan alat dan bahannya. Lalu kemudian apa lagi? Ya. Silakan bisa mencari informasi dan tadi ya saya juga sudah menjelaskan dari buku silakan, dari internet silakan, yang membawa HP silakan bisa dibuka ya sebagai referensi untuk membuat proyek yang kita rencanakan bersama-sama. Silakan cari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Nah, ayo menyusun jadwal. Silakan, ayo menyusun jadwal. Kira-kira untuk mencari sumber informasi dan diskusi itu dilaksanakan hari apa, tanggal berapa, mengumpulkan alat dan bahan silakan. Itu hari dan tanggal berapa, merancang alat dan bahan, diskusi dengan guru, mengunggah hasil karya, mempresentasikan dan mengevaluasi. Ya, hari ini hari tanggal berapa? 24. Ya, jangan lupa dengan tanggalnya ya. Hari Kamis tanggal 24.
Sudah menyusun jadwal? Sudah menemukan informasi di internet terkait jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Sudah. Kalau sudah siapkan alat dan bahannya kelengkap untuk dibuat ya. Silakan alat dan bahan yang sudah disiapkan dikeluarkan untuk membuat posternya. Silakan. Tadi sudah dibuatkan ya terkait dengan sebelumnya. Silakan terapkan. Yang pertama itu dulu siapa yang kedua seperti apa. Nah, silakan kasih warna biar lebih bagus ya. Silakan kasih warna. Kalaupun kurang jelas silakan pakai spidol biar lebih bagus. Nah, semua ya. Kalau ada yang salah jangan lupa untuk dihapus ya, diperbaiki. Ya. Silakan sesuaikan hasil pencarian ya di internet, di buku, dimasukkan ke dalam posternya ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan boleh minta bantuan sama kita. Bagus. Nah, ini pakai spidol bagus. Bentuknya ya. Anak-anaknya pakai spidol ini lebih bagus. Ya? Sudah? Kalau sudah, ayo membuatkan hasil yang ada pada poster daftarkan ke dalam LKPD. Kira-kira yang pertama itu makhluk apa? Yang dijadikan sebagai produsen. Terus apa saja? Yang dijadikan sebagai konsumen. Yang disebut dengan pemula itu di mana? Tuliskan. Cukup dengan nama makhluk ini saja ya. Tidak harus dengan yang lain. Ya, gambarkan ya. Sudah digambarkan? Sudah. Kita ke ayo simpulkan. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan pembuatan video tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka dapat disimpulkan kesimpulan pun. Nanti kita tarik kesimpulan dari pembuatan proyek ini ya. Apa itu rantai makanan? Siapa? Kira-kira rantai makanan itu apa? Yang kedua itu ada perannya dari rantai makanan. Ada 3 ya. Ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan konsumen, dan ada yang disebut dengan pengguna. Nah, yang keempat itu jaring-jaring makanan itu apa? Dan contoh jaring-jaring makanan pada kasus contoh yaitu seperti apa? Nah, tadi yang dibuat dalam poster itu bisa dijadikan sebagai jawaban dari tempat. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Saya ulangi kesulitan? Tidak. Semuanya sudah yakin dengan hasil pembuatannya? Sudah. Sudah? Sudah ya. Ya, karena kalian sudah hebat dalam membuat proyeknya, maka kita akan melakukan dulu yang namanya tepuk hebat ya. Masih ingat dengan tepuk hebat? Masih. Coba tepuk hebat. Tepuk hebat. Tepuk oke. Tepuk oke. Tangan semuanya. Nah, untuk yang mau presentasikan depan, karena awalnya tadi dalam memberi kelompok kita melakukan apa yang namanya cincin. Berarti kita juga lakukan hal itu ya dengan kita yang pertama untuk mempresentasikan hasil karyanya ya. Silakan juga kelompoknya untuk ke depan. Yang lainnya nyanyikan cincin ya. Nah, itu aja yang kita lakukan. Nah, sudah siap? Mana tangannya? Mana? 1, 2, 3. Siapa? Belum ada. Lagi ya. 1, 2, 3.
dulu presentasi dari kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan jaring-jaring makanan yang terjadi pada makhluk hidup yang sudah tercapai. Ternyata ada berapa rantai tadi? Ada. Dan yang pertama mana saja? Dimakan oleh diuraikan oleh pengurai. Ya, terus. Yang kedua, tadi dimakan oleh burung, dimakan oleh elang diuraikan oleh pengurai. Terus selanjutnya, tadi dimakan oleh tikus dimakan oleh busa dimakan oleh elang dimakan oleh pengurai. Diuraikan oleh pengurai. Yang terakhir, tadi dimakan burung dimakan busa dimakan oleh elang diuraikan oleh pengurai. Diuraikan oleh pengurai. Pengurainya di sini apa? Jamur. Nah, ada yang mau menanggapi atau bertanya terkait jaring-jaring makanan atau rantai makanan yang sudah dipresentasikan oleh anak? Saya, Bu. Oh, silakan, Daya. Apakah manusia masuk ke dalam rantai makanan? Nah, ada satu teman kalian yang bertanya apa? Apakah manusia masuk ke dalam rantai makanan? Kira-kira masuk atau tidak? Masuk. Masuk kenapa? Manusia gimana? Iya, karena manusia termasuk makhluk hidup. Jadi yang termasuk dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan tidak hanya hewan, tapi juga manusia. Bahkan manusia bisa disebut dengan sebagai konsumen puncak atau konsumen tertinggi. Ya, kesimpulannya di jam coba dibacakan. Yang terakhir ini. Rantai makanan adalah peristiwa makanan yang dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, betul. Yang kedua, organisme yang mempunyai yang menghasilkan makanannya sendiri disebut dengan produsen. Yang kedua, yang disebut konsumen, hewan pemakan tumbuhan yang disebut herbivora. Terus untuk pengurai, yang dimakan untuk tumbuh dan berkembang. Sudah ya, tepuk tangan. Luar biasa. Silakan bisa duduk kembali. Kita apresiasi kepada teman kita yang sudah presentasi kedua dengan tepuk hebat. Ini kita semuanya ya, sudah bagus ya, sudah mencoba berarti untuk membacakan hasil diskusinya bagus ya, tidak apa-apa seperti itu. Nanti juga lama-lama akan ada atau tumbuhnya yang namanya keberanian. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak mengerti? Nah, luar biasa ya hasil karya kalian. Nah, kita cocokkan pertanyaanku dengan hasil penyelidikan. Tadi ada 2 pertanyaan, apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, apa perbedaan jaring-jaring makanan itu apa? Sekumpulan rantai makanan. Jaring-jaring makanan apa? Proses makan dan dimakannya membuat dalam hidup dengan kebutuhan dan kalau jaring-jaring makanan peristiwa makan peristiwa sekumpulan atau campuran dari makanan dan saling berhubungan. Sama ya, sama kayak dulu tidak apa. Bagaimana cara memahami materi tentang jaring-jaring makanan? Tadi ada 2 solusi ya. Yang pertama itu apa? Membaca materi yang membuat proyek terkait jaring-jaring. Nah, Ibu akan menjelaskan secara garis besar saja
yang disebut dengan pengurai. Nah, ini contoh rantai makanannya ya. Yang pertama ini yang disebut dengan produsen itu berarti rumput. Berarti yang bisa membuat makanannya sendiri. Lalu dikonsumsi atau dimakan oleh belalang. Nah, ini disebut dengan konsumen pertama karena yang langsung memakan produsen atau pedagang. Lalu belalang ini dimakan oleh katak. Ini disebut dengan konsumen dua. Dan katak dimakan oleh ular. Disebut dengan konsumen tiga atau puncak. Terakhir disebut dengan konsumen puncak. Setelah mati, ular itu akan diuraikan oleh yang namanya pengurai atau dekomposer. Yang berperan sebagai komposer atau pengurai adalah jamur. Kemudian ada yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan merupakan gambaran peristiwa makan dan memakan yang sederhana. Nah, dengan demikian di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang sering berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jadi dari satu produsen ini tidak hanya dimakan oleh satu konsumen, tapi juga beberapa konsumen. Jadi ada makhluk hidup yang memiliki sumber makanannya yang sama, ya. Yang sama ini misalkan produsen ini adalah tumbuhan. Tumbuhan itu dimakan oleh ular. Ular itu dimakan oleh ayam. Ular itu tidak hanya dimakan oleh ayam, tapi juga dimakan oleh katak. Juga itu dimakan oleh ular. Ternyata tidak memakan katak saja, tapi memakan ayam. Tikus, ya. Nah, berarti bisa membedakan antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Bisa. Jadi jaring-jaring makanan itu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Ada yang namanya piramida makanan. Jadi yang disebut dengan piramida makanan itu kondisi yang digambarkan pada ini, ya. Yang di bawahnya ini disebut dengan trofik pertama atau susunan pertama. Ini diisi dengan produsen. Dan yang kedua itu diisi dengan konsumen pertama. Yang ketiga ini konsumen kedua. Dan yang atas itu disebut dengan konsumen tiga. Konsumen puncak. Nah, sudah mengerti semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama cara menentukan ide pokok, yaitu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Inti saja atau dalam sebuah perkataan itu artinya hanya didapatkan pokok pikiran atau ide pokok, tapi juga ada yang disebut dengan informasi atau kalimat pendukung. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan, ada yang disebut dengan rantai makanan. Kalau rantai makanan itu apa tadi? Proses makan dan makanannya. Kalau rantai makanan sekumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam rantai makanan itu ada 3 peran. Yang pertama sebagai produsen, yang pertama itu produsen, konsumen, sudah bisa membedakannya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silakan kumpulkan LKPD dan hasil proyek. Silakan sekolah. Yang lainnya. Terima kasih. Nah, bagaimana perasaan melakukan pembelajaran ini? Apakah sedih? Senang. Senang? Senang. Tidak. Apa yang membuatmu sedih? Tidak. Apa yang membuatmu senang? Tidak. Hanya jalan. Terus bisa menggambar, benar. Terus membuat proyek. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi hari ini, maka ibu akan melakukan tes evaluasi, ya. Ini ibu akan memberikan tes evaluasinya. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, masing-masing. Tidak
kelompok karena ini nilainya secara silakan tuliskan nama dan kelasnya. Silakan. Ada yang kurang atau tidak? Kurang. Silakan tuliskan nama dan sudah? Sudah. Tolong satu orang untuk membantu ya. Mengumpulkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan yang satu kelompok lagi. Nah, nanti sama ibu dinilai ya hasil dari pengisian kalian. Nah, nanti jika yang nilainya kurang dari KKM berarti belajar lagi sama ibu ya, kita ulang lagi videonya bersama-sama untuk memahami lebih dalam terkait rantai makanan dan jaringan makanan. Dan untuk nilai yang lebih dari KKM berarti kalian sukses ya. Nah, nanti belajar lebih lanjut lagi terkait untuk pembelajaran besok, karena besok adalah hari Jumat, berarti pelajaran bahasa Sunda. Siapkan ya besok ya untuk belajar. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, semoga kita bisa mendapatkan manfaat untuk pembelajaran hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum ibu menutupnya? Ya. Silakan rapikan kursinya, mejanya ya dengan baik. Silakan duduknya dengan rapi. Ya, terus. Silakan kami untuk pimpin berdoa. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bisa pulang.